Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehubungan dengan sebentar lagi akan dilaksanakan PTS, dan PTS ini akan dilaksanakan secara online atau daring ya melalui aplikasi e-learning madrasah. Maka silahkan simak baik-baik video tutorial ini, bagaimana cara mengerjakan ujian PTS online. Nah, caranya seperti biasa ya, hampir sama ketika kita mengakses e-learning untuk pembelajaran biasa. Caranya kita tinggal buka Google ya, bisa Google atau Google Chrome boleh. Dalam hal ini Bapak akan menggunakan Google Chrome ya. Kita buka aplikasi Google dan pastikan akses internetnya terhubung ya. Selanjutnya, setelah dibuka Google, kita masukkan alamat website MTS ya. MTS Darul Ma'arif 45 ya. Boleh ditambahkan .sch.id, boleh tidak ya. Yang penting ada 45-nya, MTS Darul Ma'arif 45. Nah, ini mohon diingat baik-baik, ini adalah alamat website MTS. Kita klik pencarian, maka Google akan mencari alamat-alamat yang kita tuliskan tadi ya. Ke bawahnya masih banyak. Nah, ini biasanya berada di atas ini ya, yang ada tulisan portal MTS Darul Ma'arif. Kita klik saja. Nah, lalu kita diarahkan ke website MTS. Lalu kita cari, nah ini menu e-learning. Jadi kita masuknya ke menu e-learning seperti biasa ketika pembelajaran. Kita masuk, lalu kita ketikkan username dan passwordnya masing-masing ya. Apabila kesulitan mengakses username dan passwordnya, silahkan hubungi operator sekolah ya. Kita coba masukkan username dan passwordnya ya. Lalu kita login e-learning. Jangan login ujian CBT, jangan ya. Tetapi login e-learning saja. Kita masuk seperti biasa. Login e-learning. Setelah masuk, nah, lalu seperti biasa kita harus memilih kelas online terlebih dahulu ya untuk masuk ke kelas mata pelajarannya. Kita klik kelas online. Lalu nanti akan tampil seperti ini. Biasanya ini pelajarannya banyak. Namun karena untuk keperluan PTS, maka pelajaran-pelajaran lainnya untuk sementara ditiadakan dulu. Hanya untuk jadwal di masing-masing perharinya ya akan muncul otomatis. Nah, ini untuk hari Senin ada 3 pelajaran ya sebetulnya. Ini ada bahasa Indonesia, pelajaran kedua akidah akhlak, ujian jam ketiga itu informatika. Nah, di atas sengaja Bapak tambahkan simulasi PTS ya. Karena untuk untuk latihan sebagai latihan untuk kalian ya. Nanti cara pengerjaannya biar nanti ketika hari H sudah terbiasa ya dengan tampilannya. Oke, untuk hari Senin 3 pelajaran. Nah, yang akan kita coba lihat ya untuk pelajaran bahasa Indonesia dulu. Kita lihat tampilannya seperti apa. Klik. Nah, ini kita udah masuk ke mapel bahasa Indonesia ya. Lalu menu ujiannya ada di mana? Ini ada di ujian CBT, menu ujian CBT. Kita klik saja. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada di menu yang lain ya ketika pembelajaran, namun ketika ujian PTS ini menunya ada di ujian CBT. Kita klik saja ujian CBT, lalu kita lihat ke bawah ya, geser ke bawah. Nah, ini ada, perhatikan nama CBT-nya. Yang harus kita kerjakan untuk PTS ini, nama CBT-nya ada keterangan PTS-nya atau penilaian tengah semester. Jadi kalau ada misalkan ada 2 kolom, itu yang dipilih yang penilaian PTS saja ya. Lalu kita bisa geser ke kiri ke kanan ya. Ini ada keterangan soalnya juga, 25 soal. Waktunya 120 menit dan waktu pengerjaannya ada juga ya. Lalu kita klik tombol yang biru ini, kerjakan. Kita coba lihat, klik kerjakan. Oke, nah ini ada beberapa keterangan yang harus kalian perhatikan. Itu yang paling atas. Yang paling atas pastikan itu adalah nama kalian. Kalau bukan nama kalian, silahkan logout saja karena itu mungkin kalian salah masuk akun. Kalau kalian salah masuk akun, silahkan menghubungi operator untuk minta kembali username dan passwordnya. Dan pastikan kelas dan mata pelajarannya. Oke. Pastikan yang di atas namanya adalah nama kalian. Lalu informasi yang selanjutnya yang warna hijau itu pelaksanaan ujian ya. Waktu
kalian bisa mengakses soalnya. Kalau waktu ketika kalian masuk ke soalnya itu pengerjaannya 120 menit, tetapi eh, waktu muncul soalnya itu tanggal 5 sampai 16 Oktober. Oke, jadi soal setiap soal PTS setiap harinya itu akan diaktifkan selama dari pagi ya sampai dengan jam 8 malam. Berarti jam 7, karena mulainya jam 7 berarti sampai jam 8 malam. Jadi kalau misalkan paginya tidak bisa mengerjakan mungkin karena handphonenya dipakai oleh yang lain misalkan, dan baru sempat mengerjakan sore, silahkan masih bisa dikerjakan asal masih pada hari itu ya, sampai jam 8 malam masih bisa diakses untuk soalnya. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah ya. Ini ada keterangan soalnya 25 soal pilihan ganda. Lalu silahkan baca petunjuk CBT-nya sendiri ya. Ini belum dihitung waktunya ya. Jadi ketika kalian masuk soal baru dihitung waktunya. Lalu kita geser ke bawah. Nah, ini di sini masih keterangan hijau, silakan diperhatikan baik-baik. Ujian akan dimulai pada tanggal sekian, pukul sekian, pukul 7 misalkan, tanggal 5. Karena bahasa Indonesia ini jadwalnya tanggal 5 ya, Senin tanggal 5 jam 7. Nah, ini belum bisa dikerjakan karena jadwalnya belum mulai. Ya, kita coba kembali saja. Nanti untuk tampilan ujian sudah dimulai atau enggaknya kita coba ya. Yang mana tadi? Kita kembali ke menu awal. Lalu pilih kelas online. Kita coba yang simulasi karena tadi sudah diaktifkan simulasi PTS. Lalu pilih ujian CBT. Ya. Nah, ini nama CBT-nya adalah simulasi PTS. Geser ke kanan, lalu klik kerjakan. Ya, sama ya tampilannya untuk yang atas. Terus klik ke bawah. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalau tadi masih hijau karena jadwalnya belum mulai, baru hari Senin dia akan aktif soalnya. Kalau soalnya sudah diaktifkan, itu ada tampilan seperti ini, ada klik tombol mulai ujian. Dan di bawah token ujian, kalian tidak perlu merubah apapun ya. Karena token ujiannya sudah otomatis disetting oleh sistem supaya kalian tidak usah memasukkan token ujian lagi. Ya, jadi otomatis akan muncul dan tidak perlu merubah. Langsung klik mulai ujian saja. Klik mulai ujian. Nah, ada informasi apakah Anda yakin akan memulai ujian. Klik lanjut memulai ujian saja ya. Lanjut mulai ujian. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan soalnya. Tampilan soalnya yang atas dan pilihan jawabannya A, B, C, D. Lalu silakan kalian klik saja yang menurut jawaban yang menurut kalian benar ya. Nah, gitu. Ini bisa pilih A, B, C, D. Lalu kalau mau ke soal selanjutnya, tinggal klik selanjutnya. Nah, ini silahkan baca soalnya, bla 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 bla. Lalu kita pilih jawabannya misalkan. Lalu klik selanjutnya. Nah, misalkan ini di soal nomor 3. Kita mau pilih Jepang atau Korea ya. Misalkan masih ragu-ragu, maka klik yang warna kuning ini, ragu-ragu. Ya, lalu ke soal selanjutnya. Misalkan soal nomor 4 susah, bisa dilewat dulu, bisa ke soal selanjutnya. Ya. Lalu seperti itu ya, selanjutnya. Lalu kita lihat menu ke bawah lagi. Nah, ini ada tampilan sisa waktu ujian. Ini kalian sisa waktunya terhitung mundur ya. Jadi sisa waktunya berapa menit lagi? Silahkan dilihat, bisa dilihat. Lalu kita geser ke bawah lagi. Ada navigasi soal. Ini berisi tentang rekapan jawaban yang telah kita jawab tadi ya. Tadi nomor 1 berarti kita jawab C, nomor 2 A, nomor 3 C. Kenapa kuning? Karena kita tadi klik tombol ragu-ragu. Ini apabila kita tadi ragu-ragu. Lalu nomor 4 belum ada karena tadi kita belum, berarti nomor 4 belum dijawab karena belum ada jawabannya. Nomor 5 sudah ada. Nah, ini jawabannya akan muncul seperti ini nanti ya. Kalau kita mau melompat ke nomor 10, tinggal klik angka 10 saja di sini. Nah, kita geser ke bawah, otomatis dia akan lanjut ke soal nomor 10. Jadi kalian bisa mengeceknya di bawah mana-mana saja soal yang sudah dijawab ABCD-nya. Contoh nomor 3 kita tadi ragu-ragu, misalkan untuk menghilangkan ragu-ragunya klik tidak ragu saja. Yang penting semua soal sudah terisi jawabannya ya. Nomor 4 belum. Kita klik nomor 4 lalu geser ke atas. Nah, kita pilih
nomor 5 sudah dijawab, ini udah ada hijau ya. Lalu selanjutnya nomor 6 juga sudah dijawab. Nomor 7 kita klik selanjutnya. Nah, ini silahkan kita pilih. Seperti itu, tinggal klik mana yang menurut kalian jawabannya yang benar ya. Klik sampai dengan selesai ya, selesai soalnya. Nah, ini kebetulan untuk simulasi hanya 10 soal saja ya. Nah, nanti untuk PTS berarti ada 25 soal. Nah, ketika soal terakhir ini, karena nomor 10 adalah soal terakhir, maka akan muncul tab atau menu selesai di bawah ini yang warna merah. Kalau kita sudah yakin, kita klik selesai saja. Tetapi kalau menurut kita kurang yakin, misalkan tidak ya, sepertinya saya akan periksa kembali, tinggal klik saja. Kita lihat, perhatikan ya. Kalau sisa waktu ujiannya masih banyak, tolong dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan terburu-buru ya, karena waktunya masih banyak. Dan silakan lihat, jangan lupa sekali-kali sebelum klik selesai ujian, lihat kunci jawaban di bawah, pastikan semua soal terisi ya. Lalu kalau kita sudah benar-benar yakin, kita klik tombol selesai yang merah ini, atau yang di sisa waktu ini, selesai ujian ini sama saja ya. Kita klik tombol selesai. Lalu kalau kita benar-benar yakin, klik tombol ya akhiri ujian ini, klik. Oke, nah tadi sudah oke ya. Lalu silahkan klik atau geser ke bawah. Nah, di sini sudah langsung muncul nilainya dan keterangannya, Anda sudah menyelesaikan ujian ini pada tanggalnya ini ya. Jadi sudah ada tanggalnya, kalian selesai pada pukul 12 sekian ya. Dan kalian bisa langsung melihat nilainya nih, jumlah benarnya berapa, salahnya berapa, dan nilai ujian kalian dapat berapa. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kembali, misalkan ini kita sudah selesai, kita kembali saja, klik kembali ke dalam kelas. Sudah ya, berarti kita sudah menyelesaikan soal ya. Nah, bagaimana untuk melanjut ke pelajaran selanjutnya? Silakan kalian klik menu rumah ya, karena kita kembali ke awal lagi, yang di pojok kanan paling atas. Kalau nggak ada, biasanya kita tarik ke bawah dulu. Nah, ini tombol rumah, lalu kita pilih kelas online, lalu pelajaran selanjutnya apa, seperti itu ya. Misalkan bahasa Indonesia, klik rumah, lalu pilih kelas online ya. Jadi seperti masuk ke dalam kelas biasa, lalu pilih ujian CBT, seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kendala, silahkan menghubungi operator sekolah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.